Salam sejahtera saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bertemu kembali di SS Channel. Kita melanjutkan pengenalan kita tentang Alkitab Perjanjian Baru masih di dalam kelompok surat-surat. Dan saya juga kembali mengingatkan agar saudara-saudara subscribe, berikan like, komentar, bagikan kepada teman-teman, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Langsung saja ke dalam kelompok surat-surat. Sesi yang kelima. Surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Surat Yohanes. Surat 1, 2, dan 3 Yohanes nampaknya memanglah surat yang ditulis secara beruntun pada masa akhir abad pertama sampai awal abad kedua, dengan periode sekitar tahun 95 sampai 110 Masehi. Walaupun surat 1 Yohanes agak berbeda dengan 2 dan 3 Yohanes, nampaknya surat ini ditulis oleh orang yang sama yang menyebut dirinya sebagai penatua. Surat ini berisi untuk mendorong umat tetap berpegang teguh pada iman, walaupun harus berhadapan dengan pihak-pihak yang hendak menyelewengkan ajaran yang benar. Ditambah lagi dengan situasi yang membuat banyak orang Kristen harus mengalami penderitaan. Bahkan secara khusus, ada nasihat untuk waspada terhadap antikristus, terutama antikristus yang berasal dari tubuh umat itu sendiri. Surat 1 Yohanes ditulis oleh Yohanes atau penatua pada masa sekitar tahun 95 sampai 110 Masehi. Jumlah pasalnya ada 5. Isinya, yang pertama, hidup di dalam terang. Yang kedua, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Berikutnya, kasih yang berasal dari Allah. Yang keempat, iman yang mengalahkan dunia. Surat 2 Yohanes ditulis oleh Yohanes atau penatua pada masa sekitar tahun 95 sampai 110 Masehi. Jumlah pasalnya 1. Berisi, yang pertama, salam. Yang kedua, hidup dalam kebenaran dan saling mengasihi. Surat 3 Yohanes ditulis oleh Yohanes atau penatua pada masa sekitar tahun 95 sampai 110 Masehi. Jumlah pasalnya ada 1. Isinya, yang pertama, salam. Yang kedua, menyambut saudara-saudara seiman. Surat Yudas. Dapat dipastikan bahwa surat ini tidak ditulis oleh Yudas Iskariot. Surat ini ditulis oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai Yudas. Namun pertanyaannya adalah, Yudas yang mana? Ada banyak opsi. Karena nama itu adalah nama umum. Bahkan juga salah seorang saudara Yesus pun adalah Yudas. Bisa kita bandingkan di Injil Matius 13 ayat 55. Beberapa ahli menduga bisa jadi Yudas yang dimaksud ini adalah Yudas saudara Yesus yang menjadi pemimpin di salah satu jemaat di Palestina. Namun jika mengacu pada gaya bahasanya, para ahli yang lain tidak sependapat. Gaya bahasanya mencerminkan masa sekitar akhir abad pertama atau awal abad kedua Masehi. Penerima surat ini pun tidak cukup jelas. Namun demikian, surat ini dituliskan dengan tujuan memberikan peringatan keras kepada jemaat agar mewaspadai guru-guru dan nabi-nabi palsu. Jika bercermin dengan kondisi kita saat ini, nampaknya situasi ini kita alami juga. Artinya, kehadiran guru-guru dan nabi-nabi palsu akan selalu ada di sepanjang zaman. Ini sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus di Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30. Lebih tegas,
Yudas memberikan peringatan bahwa guru-guru dan nabi-nabi palsu itu bukanlah mereka yang berasal dari luar jemaat, melainkan justru dari dalam jemaat itu sendiri. Merekalah para penyusup yang menghendaki anak-anak Tuhan menjauhi kebenaran. Surat Yudas ditulis oleh Yudas pada masa sekitar akhir abad pertama atau awal abad kedua Masehi. Jumlah pasalnya ada 1, isinya yang pertama salam dan doa. Kedua, mempertahankan iman. Baiklah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya kembali mengingatkan untuk saudara-saudara subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya. Salam persatuan, NKRI, harga mati.